Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang jaminan Tuhan untuk kecukupan hidup kita. Saudara, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang memelihara kita, Dia Bapa yang mencukupkan kita. Itulah jaminan firman Tuhan yang Dia tegaskan bagi umat-umatnya. Dan saya percaya setiap kita rindu mengalami jaminan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Di tengah keluarga kita, kita rindu Allah menjamin dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan Dia Bapa yang baik rindu mencukupkan segala kebutuhan saudara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kerinduan kita supaya dicukupkan dan kerinduan Tuhan untuk mencukupkan itu terwujudkan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Dengan kerinduan saudara mengalami pemeliharaan Tuhan, Tuhan mencukupkan hidup saudara. Allah menjamin dan mencukupkan kehidupan saudara. Itu yang menjadi kerinduan saya saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan kehidupan saudara. Biarlah saudara tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar video di channel ini saudara, ketika saudara menerapkan firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, jaminan firman Tuhan di dalam teks ini saudara adalah di mana Tuhan berkata di ayat 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa. Apa itu? Tentang makanan, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Semuanya itu merupakan kebutuhan setiap orang.
Semuanya itu merupakan keperluan setiap manusia yang hidup di dunia ini. Itu sebabnya semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, termasuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mencari itu. Tetapi bagi umat-umatnya, bagi anak-anaknya, Allah memberi jaminan bahwa Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa yang di sorga, Dia maha tahu, saudara. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya, baik makan, minum, dan pakai. Kebutuhan primer saya Dia tahu. Dia tahu juga apa yang menjadi kebutuhan primer saudara. Apa yang saudara perlukan, apa yang saudara rindukan dalam kehidupan saudara. Allah itu Allah yang maha tahu. Dan kalau Dia tahu, Dia Bapa yang baik, Dia pasti akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia pasti akan menyediakan apa yang kita perlukan, karena Dia Bapa yang sungguh baik. Bahkan firman-Nya juga menegaskan saudara bahwa kalau kamu saja Bapa yang jahat tahu berbuat baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga. Artinya mau menegaskan bahwa Bapa di sorga itu jauh lebih baik dari Bapa yang ada di dunia ini. Saya saja sebagai Bapa bagi kedua anakku, aku tahu betul apa yang terbaik bagi mereka, dan aku berjuang betul untuk apa yang menjadi kebaikan kehidupan mereka. Apa yang kadang-kadang tidak menjadi kebaikan bagi mereka, aku singkirkan. Dan apa yang menjadi kebaikan mereka, belum mereka pikirkan pun aku sudah pikirkan. Dan firman Allah berkata, kalau kamu saja manusia yang jahat, Bapa yang jahat tahu berbuat baik demikian kepada anak-anakmu, apalagi aku, kata Bapa di sorga. Artinya, Dia Allah yang tahu segala keperluan kita. Dan Dia Allah yang sanggup. Kita sebagai Bapa di dunia ini kadang kita tahu apa yang menjadi kebutuhan anak kita, tapi kita tidak sanggup. Kita tahu apa yang harus dilakukan seharusnya untuk kebaikan anak kita, tetapi kita tidak sanggup. Tetapi Dia Bapa yang sanggup dan sanggup melakukan segala perkara untuk kebaikan kita, dan Dia pasti akan melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Bahkan dikatakan Dia akan melimpahkannya. Bukan hanya mencukupkan apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan akan menambahkannya. Itu ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan hanya apa yang kita perlukan. Allah malah menegaskan tentang penambahan atau kelimpahan. Itu jaminan Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Dia Allah yang mencukupkan dan bahwa Dia Allah yang menambahkan. Wow, ini janji firman Tuhan yang luar biasa saudara. Dengar setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, tahukah saudara bahwa ada Bapa yang baik, yaitu Bapa yang di sorga. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara, dan Dia mau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Dan bukan hanya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara, Dia malah berkata bahwa Dia akan menambahkannya, melimpahkannya. Saudara rindu berkecukupan? Saudara rindu berkelimpahan, ditambahkan? Saya percaya semuanya kita merindukan itu saudara. Dan itulah jaminan firman Tuhan bagi umat-umatnya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami itu? Nah saudara, yang pertama, kalau kita lihat di ayat yang ke-33, di sana dikatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu kemudian ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara, yang Tuhan mau supaya semua kebutuhan itu dicukupkan, bahkan ditambahkan, dilimpahkan. Yang Tuhan mau adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Yang seringkali menjadi masalah bagi kita, orang-orang Kristen saudara, kenapa kita tidak mengalami kecukupan, pemeliharaan Tuhan, jaminan Tuhan?
Bahkan kita tidak mengalami kelimpahan daripada Tuhan karena kita mengabaikan kerajaan Allah demi untuk mencari yang kita butuhkan. Kita salah prioritas, saudara. Kita mengutamakan dunia, kita mengutamakan kebutuhan kita. Kita mengutamakan untuk mencari apa yang kita butuh, apa yang kita perlu. Sehingga kita mengabaikan untuk mencari kerajaan Allah. Sehingga dalam kehidupan kita, sekalipun kadang kita menemukannya, itu menjadi masalah dalam hidup kita. Dan hidup kita penuh dengan problem. Tetapi di sini firman Allah menegaskan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan, bukan hanya dicukupkan, bukan hanya dipelihara, tetapi akan ditambahkan, artinya berkelimpahan. Kalau saudara rindu, saudara mengalami kelimpahan dalam Tuhan, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan saudara, maka utamakan untuk mencari kerajaan Allah. Mari kita koreksi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Apa yang menjadi prioritas kita? Apakah kita memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia ini, mengejar kebutuhan dunia, mengejar kepentingan kita, ataukah prioritas kita mendahulukan untuk mencari kerajaan Allah? Bagaimana mencari kerajaan Allah? Hari ini kalau saudara sedang mendengarkan renungan ini bagian dari saudara mencari kerajaan Allah. Dan biarlah itu konsisten, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah orang-orang kadang-kadang ingin mencari kerajaan Allah. Dia melalui ibadahnya, melalui perenungan firman. Tetapi itu hanya untuk sementara waktu. Terkadang itu hanya semangat sebentar saja. Sehingga belum sampai dia mengalami pemeliharaan Tuhan, kecukupan Tuhan, sudah berhenti. Sedangkan seharusnya untuk kita mencari kerajaan Allah itu bukan untuk jangka waktu tertentu, saudara. Tapi itu merupakan prioritas secara menetap, bahwa untuk mencari kerajaan Allah itu yang terutama dan itu keharusan, itu yang paling utama seharusnya setiap saat dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya pagi ini sebelum saudara beraktivitas, saudara duduk, saudara mendengarkan renungan ini dan saudara meresapi renungan ini, mengaplikasikannya dalam hidup saudara. Lalu kemudian kita akan berdoa juga bersama. Nah, melalui itu saudara akan semakin memahami kehendak Allah, semakin memahami apa yang Tuhan mau, dan kemudian saudara berjalan dalam kehendak Allah. Itu sebenarnya saudara sedang mencari kerajaan Allah, dan saudara sedang berjalan dalam otoritas Allah menuju kerajaan Allah. Di dunia ini saudara hidup dalam pemerintahan Allah, itu sudah bagian dari kerajaan Allah. Dan kemudian kita akan pada akhirnya masuk kepada kerajaan Allah yang mulia. Artinya saudara, mencari kerajaan Allah itu sesuatu yang harus konsisten sampai akhir hidup kita lakukan, supaya di dunia ini kita mengalami kehendak Allah, kita mengalami otoritas Allah, pemerintahan Allah. Itu bagian dari kerajaan Allah. Dan kemudian pada akhirnya kita akan mengalami kerajaan Allah yang sesungguhnya. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, selain mencari kerajaan Allah, dikatakan juga di ayat 33 ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebenarnya ini terdiri dari dua perintah, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan carilah dahulu kebenarannya. Firman Tuhan ini juga menegaskan supaya kita mendahulukan untuk mencari kebenaran-kebenaran Allah itu, kebenaran-kebenaran dari kerajaan Allah itu. Itu merupakan satu kesatuan. Nah, saudara, bagaimana kita mencari kebenarannya? Sekali lagi, aktivitas-aktivitas rohani kita yang konsisten itu bagian dari mencari kebenaran kerajaan Allah itu. Saudara merenungkan ini bagian dari mencari kerajaan Allah itu. Itu sebabnya saudara, saya tidak heran orang-orang yang konsisten merenungkan firman Tuhan pada akhirnya ada kesaksian-kesaksian yang mereka alami. Ada mujizat Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Ada perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Masalah mereka diselesaikan, penyakit mereka disembuhkan.
Apa yang mereka rindukan Tuhan wujudkan, bahkan lebih dari apa yang mereka pikirkan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Saya tidak heran saudara, karena ketika mereka mencari kebenarannya, maka Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan tambahkan. Kalau Tuhan tambahkan saudara, tidak terbatas. Saya selalu percaya bahwa sejauh apa sih Tuhan akan memberkati? Sejauh apa sih Tuhan akan melimpahkan berkatnya, mujizatnya dalam kehidupan anak-anaknya? Sejauh kapasitas orang itu. Itu yang saya percaya. Allah tidak akan mencelakakan umatnya. Kalau umatnya kapasitasnya tidak sanggup menerima berkat Tuhan sebesar itu, maka Tuhan tidak akan memberkati umatnya sebesar itu. Jadi dalam hidup ini bagaimana supaya kita ditambahkan, kepada kita ditambahkan, bahkan dilimpahkan saudara? Mari kita siapkan diri kita dengan mencari kebenarannya, kita hidup dalam kebenarannya. Maka kita akan mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Karena Dia bukan hanya mencukupkan, tetapi bahkan dikatakan di sini, Dia akan menambahkan. Saya percaya setiap saudara rindu Allah menambahkan semuanya itu di dalam kehidupan saudara. Saya rindu Allah menambahkan lebih dari apa yang kupikirkan. Ada begitu banyak dalam hidup ini saudara, saya melihat, saya mengalami lebih dari apa yang kupikirkan, Allah tambahkan. Lebih dari apa yang pernah kurencanakan, Allah tambahkan. Bahkan lebih dari apa yang kudoakan, Allah tambahkan. Dan hari ini pun aku mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah sanggup menambahkan segala kebutuhan dan keperluan saudara. Dia Allah yang akan melimpahkan dan menambahkannya dalam hidup saudara. Carilah kerajaan Allah, carilah kebenarannya. Lalu kemudian saudara, hal ketiga, dikatakan, kita kembali ke awal ayat 31. Dikatakan di situ, sebab itu janganlah kamu khawatir. Hal ketiga yang kita bisa belajar dari konteks firman Tuhan ini adalah bahwa untuk kita mengalami kecukupan dari Tuhan, bahkan untuk kita mengalami Allah menambah-nambahkannya, maka hal ketiga yang harus kita lakukan adalah jangan kamu hidup dalam kekhawatiran. Saudara, di dalam hidup ini ada begitu banyak alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Kami pun sebagai hamba Tuhan, kami mengalami saudara, ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Ada begitu banyak situasi, ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan. Keluarga kita, anak-anak kita, kesehatan kita, kadang-kadang ekonomi kita, pekerjaan dan sebagainya, dan sebagai masa depan, semuanya mengkhawatirkan. Sepertinya tidak ada jaminan. Tetapi saya belajar firman Tuhan ketika firman-Nya berkata, adakah yang bisa menambahkan sehasta saja dari kekhawatirannya? Kalau tidak, kenapa kamu khawatir? Jangankan sehasta saudara, tidak ada sesuatu pun yang bertambah dari kekhawatiran. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Saya pernah membahas saudara tentang kekhawatiran di video-video sebelumnya. Kalau berkurang itu banyak. Kesehatan saya dan saudara bisa berkurang. Kreativitas kita bisa berkurang. Semangat kita, motivasi kita bisa berkurang. Inovasi kita jadi berkurang. Dan sebagainya dan sebagainya. Kekhawatiran itu hanya akan mengurangi banyak hal. Nah, itu sebabnya saudara, sebenarnya kita perlu belajar untuk memanage cara kita berpikir supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau saudara mampu memanage pikiran saudara sehingga saudara tidak dikuasai oleh kekhawatiran, maka percayalah, iman saudara akan bangkit dan saudara akan makin kreatif, kesehatan saudara juga makin baik, dan kemudian akhirnya saudara akan mengalami perkara besar. Karena kalau saudara tidak hidup dalam kekhawatiran, berarti iman yang akan menonjol, iman yang akan berperan di sana. Kalau kekhawatiran bisa kita kuasai dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita belajar untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Sekalipun banyak hal yang mengkhawatirkan, jangan khawatir.
Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Sekalipun banyak alasan untuk hidup dalam kekhawatiran, tetap janganlah khawatir. Karena kekhawatiran tidak menambah, sepeser pun tidak tambah, sejengkal pun tidak tambah. Masalah tidak dikurangi ketika kita hidup dalam kekhawatiran, malah makin banyak masalah bisa. Nah, itu sebabnya jangan hidup dalam kekhawatiran. Kalau saya dan saudara bebas dari kekhawatiran, maka kita akan mengalami janji dan jaminan firman Tuhan, di mana Dia Allah yang akan mencukupkan, bahkan Dia Allah yang akan menambahkan. Belajar untuk tidak hidup di dalam kekhawatiran. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini, di mana firman Allah ini memberi jaminan bahwa tentang apa yang dimakan, diminum, dipakai, artinya apa yang menjadi kebutuhan kita, Allah tahu. Dan Dia Bapa yang akan mencukupkan, bahkan menambahkannya. Allah tahu kebutuhan saya, Allah tahu kebutuhan saudara. Dia mencukupkan, bahkan akan menambahkannya bagi setiap kita. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah cari kerajaan Allah. Yang kedua, cari kebenarannya. Dan yang ketiga, jangan hidup dalam kekhawatiran. Kalau saudara bisa mempraktekkan, mengaplikasikannya di dalam hidup saudara, maka percayalah, saudara akan melihat bagaimana Allah menyatakan jaminannya bagi kita. Jangan khawatir saudara, dahulukan untuk mencari Allah. Jangan sampai karena saudara begitu mengejar apa yang menjadi kebutuhan saudara, akhirnya mencari Tuhan terabaikan, mencari kerajaannya, mencari kebenarannya terabaikan, sehingga kita mulai penuh dengan kekhawatiran, kita mulai hidup dalam kekhawatiran. Mari belajar untuk mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari kebenarannya, dan hidup bebas dari kekhawatiran. Maka dengan begitu, saya dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong setiap kita. Puji Tuhan saudara, mari praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Aplikasikan dan alami janji firman Tuhan, di mana Dia menjamin untuk mencukupkan kebutuhan setiap saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberi jaminan bagi kami melalui firman-Mu, yaitu jaminan tentang kecukupan, jaminan tentang pemeliharaan, bahwa Engkau Allah yang akan mencukupkan, bahkan menambahkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih buat jaminan-Mu Tuhan, dan kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa untuk kami mengalami jaminan itu, kami harus mendahulukan untuk mencari kerajaan-Mu, kami harus mendahulukan untuk mencari kebenaran-Mu, dan kami juga harus belajar untuk tidak hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa, jamah semuanya anak-anak-Mu ini, supaya dalam hidup mereka belajar untuk mengutamakan mencari Tuhan, supaya dalam hidup mereka belajar untuk mencari kebenaran-Mu, dan mereka bebas dari kekhawatiran, malah mereka hidup dalam iman. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berkati mereka, biar mereka menjadi pelaku firman Tuhan, dan mereka mengalami janji firman Tuhan dalam hidup mereka. Sebentar lagi hamba akan berdoa menopang mereka di dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, aktivitas mereka sepanjang hari ini, profesi mereka. Hamba akan mendukung mereka dalam doa hari ini kembali sebelum mereka melaksanakan kegiatan mereka. Biarlah Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai,
karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak.
Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggilkan Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang